Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Oke, sekarang kita ada di Madinah Farm. Daerah mana tuh, Pak? Kelihatannya kalau dari namanya itu dia bergerak di bidang pertanian ya. Daerahnya itu daerah Bulu. Daerah Bulu Bulu Temanggung. Temanggung. Iya. Ya. Jadi ini di belakang kita ini ada dua greenhouse ya. Dua greenhouse. Ada dua greenhouse yang di sebelah kanan kita itu untuk sayuran. Yang di sebelah kiri kita kelihatannya itu buah-buahan. Buah-buahan. Kayaknya khusus tomat kelihatannya ya. Dan Tomat cherry. Orang luar nggak boleh masuk. Atau steril banget. Steril, gitu. iya. Nah, ini siapa yang punya? Yang punya itu adalah keluarga besar dari Pak Bayu. Iya ya. Pak Bayu dan Bu Ida. Itu aja. Itu kelihatannya Pak Bayu sudah ada di dalam Lagi greenhouse. aktivitas ya? Lagi aktivitas. Greenhouse sayuran. Kita langsung Sambangi. sambangi Pak Bayu. Kita langsung ke dalam. Yuk, Mas. Orang tenaga ya. Nanti ada Unggulan banget ya. Bentar. Ada tulisan nih, mencuri perhatian. Hobi ayi ala irabikuma tukadziban. Ini masih jadi tagline-nya beliau nih. Jadi pegangan terus. Ar-Rahman. Yo. Bayunya Kita nggak pengen ngagetin kan? Kok diam-diam gitu kayaknya. Assalamualaikum Pak Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, lagi asik. Lagi asik. Apa ini Pak Bayu ini? Perawatan atau Ya kalau strawberry itu ya diambil ininya apa? Sulurnya. oh, kenapa Mas diambil? Karena ini kan Dulu, Pak Bayu. oh iya, Assalamualaikum. Sulurnya itu yang gimana tuh? Ini nih seperti ini nih. Oh, Nah, ini kan jadi anakan. Kenapa Nah, diambil? Harusnya kan Karena yang ada sini untuk produksi, jadi hanya buah. untuk ditanam lagi gitu. Iya, kalau ini. Jadi seperti yang di atas ini, nah ini baru kita pelihara sulurnya. Jadi khusus untuk pembibitan yang ini. Oh. Nah, ini seperti ini. Ini udah bisa dipindah nanti nih sebentar lagi insya Jadi Allah. dipotong. Ya, dipotong terus Oh. dimasukin ke tempat. terus bibit yang baru itu Kenapa? ditanam lagi. Ditanam lagi ya. Bukan dijual. Nggak dijual. Tapi Saya kalau yang belum sampai ke penjualan bibit saya. Jadi ke buah-buahnya aja ya. Ya, saya masih cari buahnya supaya produksi bisa banyak itu. Karena ini kan sekarang masih terbatas sekali produksinya. Berarti target ini besok satu greenhouse full ini kan sekarang masih ada sayur gitu kan. Nah. Strawberry semuanya. Ya rencana sih yang sebelah sana nanti. Ini Oh, insya Allah. buah sana. Ya, insya Allah nanti Desember itu mau direnovasi ini. Greenhouse jadi setengah tomat, setengah strawberry. Tapi setelah yang di sini berhasil dulu. Oh, ini berarti yang sini masih uji coba. Belum sesuai dengan apa yang saya inginkan gitu loh. Apa kurang produksinya. apa Pak? Dari sisi apanya? Gedenya, rasanya, atau Kalau banyaknya? besar dan rasa udah sampai ke target. Tinggal kapasitas panennya yang belum. Jadi ajeknya itu ya? Iya, itu. Iya. Oke, sebelumnya kita perkenalan dulu nih sama Pak Bayu. Ya, saya di sini petani hidroponik Iya. dengan memakai brand nama Madinah Farm. Ya, saya sebagai pemilik juga sebagai penanggung jawab di sini. Ya, Madinah Farm ini berdiri 1 November 2015. Alhamdulillah bisa berjalan sampai hari ini. Ya, Dari sejak 2015. 2015. Berarti ini bukan profesi pertama gitu, Pak. Sebelumnya saya seperti banyakkan orang kerja 9 to 5 Kantoran berarti ya? kantoran. Kantoran. Gitu. Jadi dulu saya sebelum tinggal di sini, saya tinggal di Amerika. Saya kerja di lembaga dakwah. Jadi di mass media Islam lah itu. Jadi dulu saya punya kewajiban untuk bagian distribusi. Jadi setiap hari Kamis saya harus bisa drop koran itu semua di 3 negara bagian. Jadi Maryland, Washington DC, sama Virginia. Dan semua harus ke drop sebelum sholat Jumat. Oh.
Mau tahu jaraknya 1.500 km. Antara Anyar Panarukan Lebih sampai Bali. sampai Bali. Pulau Jawa kelewatan. Oh. Tetapi dari pekerjaan itu subhanallah, ya, saya banyak belajar. Di situ saya akhirnya menemukan, oh namanya orang bekerja itu bagaimana orang itu bagaimana dari pekerjaan itu. Bagaimananya tuh bagaimana? Karena pekerja itu dianggap sepele sama banyak orang. Ya, dianggap sepele. Terus gajinya juga tidak besar. Jadi dia di bawah rata-rata orang Amerika lah gajinya. Gitu. Pertama waktu saya lakukan sebulan awal tuh bertarung tuh antara hati sama gini. Gila gaji segini, kerjaannya berat kayak gini ya gitu kan. Tapi akhirnya saya nggak nyerah. Saya lakuin lagi, sampai akhirnya semua itu jadi mudah. Nah pada saat waktu itu semua jadi mudah, kemudahan-kemudahan itu datang dengan sendirinya dari situ. Kemudahan-kemudahan yang lain ya. Kemudahan-kemudahan yang lain. Jadi ternyata dari penghasilan saya yang kecil itu, malah saya bisa melakukan segala sesuatu. Apa yang saya impi-impikan akhirnya tercapai. Salah satu naik haji. Nah dari situ saya dapat pemahaman, oh ternyata hidup itu bukan dari nominal, tapi dari keberkahan dari penghasilan. Iya ya. Jadi tidak lagi soal angkanya. Bukan soal angkanya. Terus apa namanya bisa akhirnya beralih profesi jadi Wah ini petani. panjang, Ini gimana ini tuh? panjang ini kalau kesini ini panjang sekali. Perlu sambil duduk itu berarti kalau panjang. Sambil ngopi Sambil ngopi. Atau sebelumnya ini aja deh. Sebelum ke Amerika kan berarti aktivitasnya Pak Bayu di mana? Di Jakarta? Di apa Jakarta di mana? dulu, Jakarta. Itu apa? Sudah memang di media dakwah itu? Iya, saya di Jakarta itu ini konsultan dan kontraktor. Oh lain lagi. Jadi tiap fase lain-lain nih kerjaannya. Ini timbul pertanyaan kok bisa sampai Amerika gitu. Ya itulah itu. Jadi Sambil ngopi juga itu ngobrolnya. kok bisa ke Amerika tuh ini aja sebenarnya sih ya. Jadi saya nikah, ya kan. Istri saya udah kerja di Bank Dunia saat itu, Bank Dunia di Jakarta. Terus ada lowongan kerja di Bank Dunia Amerika. Istri saya nanya, boleh nggak ngelamar ke sana? Sana ngelamar aja. Peminatnya 100 orang, lowongannya hanya untuk 1 orang. Ya salah aja lah. Nah, terus sebulan kemudian istri saya ngomong, baik, udah masuk 5 besar. Iya, nah, terusin aja. Seminggu kemudian istri saya balik lagi ngomong, baik, bulan depan harus berangkat. Baru saya panik di situ. Oh, ini gimana usaha saya, gimana gini ya? Kita putusin Jakarta ya. Jakarta. Karena saya putusin anak istri sama babysitter berangkat duluan. Gitu. Jadi In advance. ya mereka berangkat duluan. Saya 2 tahun mundar-mandir Jakarta Amerika. Mundar-mandir, kami nyiapin usaha di Jakarta ini mau saya tutup gitu loh. Nah, udah bisa saya selesaikan semua proyek, udah bisa saya tutup, baru saya nyusul istri saya ke Amerika. Benar-benar ditutup close ya. Close benar. Gitu. Itu bareng sama Bu Sri enggak? Kenapa? Bareng Oh sama enggak, dia Bu pas kembali. Jadi Bu Sri Mulyani kembali lagi pas saya pulang ke sini. Oh. Jadi nggak ketemu di sana. Nggak ketemu. Kalau ketemu mau titip salam saya. Potongan pertama. Nah itu lagi. Ya. Nah ini Mas, produk unggulannya tomat cherry. Sama cari ya. Kita icipin dulu sebelum kita ngobrol tentang siapa petaninya. Tadi kita icip-icip stroberi, terus salad. Ini tomat stroberi. Tomat cherry. Tomat cherry. Bismillah. Jadi kurang sambel ya. Saya ini sambelnya. Nggak pedas ya. Oke Bapak Bayu, lanjut obrolan yang tadi nih. Apa namanya? Kenapa Proses. akhirnya dan bagaimana prosesnya? Terdampar ke sini. Migrasi. Sebenarnya sih semua tuh nggak ada direncanakan semua. Jadi saya tuh awal bertobat tuh 2007. Awal Tahun 2007 saya tuh Bertobat. awal bertobat. Ini katanya apa nih tiba-tiba bertobat ini? Ya, ada mulai dari situ Oke, kan oke. memang. Jadi itu 2007 terus 2009 saya haji. Jadi pada saat saya habis naik haji itu, saya baca di surat An-Nisa 97. Bahasa Indonesianya aja ya artinya. Dikatakan bahwa orang muslim yang hidup bersama-sama orang kafir, ketika malaikat maut mencabut nyawa, kenapa kamu tidak berhijrah? Bukankah Allah ciptakan dunia ini luas?
Dijawab sama si Mati, karena saya ada orang lemah dan tertindas. Jawaban seperti itu adalah tempatnya di neraka jahanam. Saya tuh kaget. Kita riba, bunuh orang, itu semua masuk dosa besar. Loh ini nggak dosa besar lagi, langsung masuk neraka. Nah waktu saya itu, wah bikin pusing ya, buang, nggak mau tahu saya. Saya singkirin gitu. Tapi 2 tahun itu ganggu saya terus. Akhirnya 2011 saya putusin, saya belajar. Saya belajar sama satu syekh di Amerika, hanya 1 ayat itu. Belajar khusus. Sampai akhirnya dalam kesimpulannya, kamu baru mendapat pengampunan dosa kalau kamu berhijrah, baru kamu diampuni. Nah, mulai dari situ, saya ngomong sama anak istri saya, kita nggak boleh nih tinggal di Amerika nih, harus pulang nih. Gitu. Pertama, istri juga, tempat kerja juga nggak benar kan, di Bank Dunia kan, nah, riba itu kan. Padahal istri saya tuh kerja 15 tahun di sana. Di tahun, tahun ke-13 itu baru tahu itu haram. Jadi istri saya juga lagi bertarung di situ, saya harus bertarung juga, dia harus hijrah. Ya kan. Alhamdulillah, istri akhirnya berhasil. Proses 2 tahun akhirnya keluar, karena kita udah mutusin kita mau pulang. Gitu. Nah ini yang luar biasa ya nih. Jadi istri saya pada saat waktu mau mengundurkan diri, dipanggil sama bosnya. Loh kamu tuh kenapa keluar? Bulan depan kamu dipromosiin. Gaji kamu $100.000. Pulang istri saya, baik, mana lebih baik? Ya saya jawab seperti waktu itu, saya jawab sama istri saya. Ya. Ini terserah kita. Kalau kita mau bersenang-senang, goblok kamu keluar dari Bank Dunia. Gaji besar, fasilitas lengkap, hidup di Amerika nikmatnya seperti ini. Tapi kalau kita memang mau ikuti perintah Allah, ya tinggalkan itu semua. Allah bilang kita harus pulang, ya kita pulang. Akhirnya besok pagi saya ke kantor lebih pagi dari bosnya. Tanda tangan dulu loh. Absen. Mundurkan diri. Ya sudah, itu kita proses. Nah, tinggal anak saya nih. Ini yang Allahu Akbar ya. Jadi 6 bulan dari sebelum kita kepulangan saya itu, setiap sholat Jumat di sekolahan anak saya itu bicarakan mengenai hijrah. Oh, lo anaknya kok ada sholat Jumat di sekolah di Amerika? Iya benar, pesantren memang. Tapi bukan boarding school. Tapi laki perempuan memang dipisah total memang. Gitu. Justru saya itu belajar agama karena dari situ melihat itu. Gitu. Itu anak saya 6 bulan dijujulin ilmu hijrah. Akhirnya alhamdulillah kita bertiga dia sepakat. Nah di sini kekuatan pada di hari H kita ini pulang. Kita bertiga itu tidak bergeming apa-apa. Di kepala kita bertiga itu hanya pulang. Pulang, kita pulang. Nah sebelum kita pulang ke Indonesia itu kita mampir dulu Mekah, sekarang lebih 2 minggu lah. Kita di Mekah, kita berdoa lagi nih, ya kan? Minta ditempatkan tempat yang terbaik di Indonesia. Ya. Nggak mikir kerja apa enggak. Di karantina dulu ya, dibersihin ya. Pokoknya cuma berdoa minta ditempatkan yang tempat yang terbaik. Nah, kita pulang, orang tua saya marah. Nggak terima. Hidup dia mau record sudah enak tuh, mau pulang ke sini mau ngapain nggak tahu. Gitu. Saya setahun nggak mau ngomong sama saya. Ya udah waktu itu saya melihat Jakarta seperti itu kan. Wah ini gimana yang mau hidup kayak begini nih ya. Mau kemana-mana susah, di Jakarta macet gitu kan. Ya, tadi kan di Jakarta kan? Iya memang. Tapi saya udah nggak bisa ngeliat itu, saya bingung mau ngapain di Jakarta. Stuck lah. Stuck kan. Terus kita nggak tahu mau kemana, pokoknya pikir udah kita ke desa aja, tapi kita belum punya rumah di desa kan. Ya udah saya ngontrak dulu di Jogja. Pokoknya mungkin dulu di Jakarta, udah. Gitu. Ya penting keluar dulu. Keluar dulu dari Jakarta. Ya udah saya ngontrak. Tahun? Itu tahun 2013 ya. 2013. Ya sambil kita cari-cari tanah, gitu. Ya alhamdulillah. Terus di waktu itu masih sawah ini. Saya ajak anak istri saya ke sini. Mau nggak tinggal di sini? Mau. Ya udah saya keringin nih. Kok Temanggung pilihannya? Orang tua saya dari sini, asli sini orang tua saya. Inilah ya. Jadi kembali ke asalnya. Ya udah anak istri mau, ya udah kita bangun nih rumah nih, kan bangun rumah selesai, saya nempatin di sini 2014 September. Nah begitu ini jadi, baru mikir, waduh penghasilannya dari mana ini?
awal kan cuma fokusnya pokoknya mau tinggal dulu ya gitu loh. Itu dari Amerika ke Jakarta terus kita waktu itu nggak jet lag itu anak istri. Ya kita waktu itu pola pikir tuh baru berubah itu setelah 4-5 tahun ya. Jadi 5 tahun ini kita masih pola pikir masih orang sana pola pikirnya itu. Nah anak saya pun waktu kembali ke sini, anak saya homeschooling. Dia baru sekolah di sekolah yang benar itu pesantren baru SMA. Jadi SMP homeschooling anak saya. Ya udah malah nggak bingung penghasilan dari mana. Ya udah kita berdoa nih, saya sama istri saya setahun penuh kita berdoa. Minta ditunjukin apa yang terbaik buat kita. Itu bulan Juli itu tahun 2015, kuat itu dorongan mau bertani itu kuat saya sama istri saya. Bingung saya bertani mau nyangkul nggak bisa. Bertani makin pusing aja. Ya itu dilalah ya, terus lihat di YouTube lihat hidroponik ini gitu loh. Terus oh kali ini ya disuruh bertani nggak perlu nyangkul gitu. Ya udah terus saya bulan Oktober 2015 saya bangun tuh di Nosen sayur dulu yang luas 350 meter persegi. Saya bangun sayur, udah saya mulai. Jadi nggak ada hitung-hitungan bisnis tuh nggak ada. Walaupun ada dorongannya bertani ya, sudah bertani. Itu apa itu yang menguatkan dorongan bertani? Nemu ayat atau ada yang kasih Nggak, pencerahan? memang ada dorongan. Kayak sugesti sendiri gitu. Iya, pokoknya ada keyakinan gitu. Ya, jadi kita seperti waktu kita pulang sih nggak banyak mikir. Benar-benar sama sekali tidak banyak mikir apa-apa gitu. Nah pada saat waktu buat ini, ayah saya datang ke sini, ayah saya ketawain saya. Nggak ada orang bisa hidup jualan sayur, gituin sama ayah saya. Omset dari pertama saya buka ini 25.000. Ayah saya ketawa ngakak gitu di rumah. Ya tapi alhamdulillah saya nggak bergeming gitu. Oh jalani terus. Waktu saya buka pertama itu, yang berhasil itu hanya kangkung. Jadi hasilnya kangkung. Nah inilah kemudahan dari Allah ya. Jadi pada saat buka pertama itu alhamdulillah rumah sakit itu mau kontrak sama kita. Oh, kangkungnya itu? Ya ada kangkung sama sayur tadi, sayur yang konvensional. Akhirnya saya bingung gitu. Jadi saya buka usaha pertama, overhead saya tertolong dari kontrak sama rumah sakit. Jadi itu bisa berjalan dia. Padahal waktu itu belum punya produk. Baru kangkung itu berhasil. Krius-krius. Saja lah. Nah ini Pak Bayu, kita karena tadi di luar hujan Mas Fahmi, Pak Bayu menawarkan menjadi indoor di dalam rumah. Jadi akhirnya apa yang ada ini properti di rumah Pak Bayu kita datang semua dari mulai greenhouse, kantor, sekarang ada dalam rumah. Kita emang agak-agak melonjak ini. Emang Sukanya gitu. tadi itu Pak Bayu proses kenapa pertanian yang dipilih itu gimana tuh? Ya itu tadi ya kita udah sampai ya begitu saya buka, saya dibantu ada kontrak dengan rumah sakit. Jadi yang membantu overhead saya tertutupi. Ya kita berjalan ya, istri saya juga tuh bingung untuk jualan kan. Karena saya udah bilang sama istri saya, kita tidak boleh jual harganya sama dengan harga di pasar. Kita harus jual 5 kali lipat lebih mahal dari harga-harga di pasar. Jadi kita tidak ngambil pasarnya mereka, kita buat pasar sendiri. Ya udah, jadi resiko harga saya harus mahal kan. Jadi saya waktu pertama kali jualan bingung, orang ditawarin gitu dengan harganya kabur. Bu, baik gimana nih baik mau jualan mau dengar harga udah pada kabur semua. Lubasan taktiknya saya bilang gitu. Jadi bukan jualan, kamu jelasin aja apa yang kamu jual. Terus tawarkan ke mereka bahwa kita ngasih jaminan uang kembali. Jadi gak ada salahnya kamu coba gitu. Ya udah saya coba edukasi setiap orang satu-satu gitu. Beli, kita kasih jaminan kalau tidak suka uang kembali. Bukan tidak enak ya, tidak suka ternyata. Selera. Uang kembali saya. Ya udah saya coba bangun dari situ pelan-pelan. Alhamdulillah. Akhirnya orang bisa paham, oh kenapa harganya ini mahal. Nah jadi akhirnya saya dapat segmen pasar yang memang mereka ini selama ini harus belanjanya harus ke Jogja atau ke Semarang. Jadi memang kebutuhannya udah ada. Sudah ada kebutuhannya gitu.
So kadang-kadang kan kalau udah ngomong Temanggung kota kecil, iya kok pasarnya masuk wah gitu kan soal Jadi di sini subhanallah ya, kenapa Allah juga agar saya tahu kenapa saya harus ditempatkan di sini. Layout kota ini memungkinkan istri saya untuk ngider sayur. Layout kotanya ini memungkinkan. Coba kalau saya seperti kayak di Semarang atau Jogja, nggak mungkin kan. Istri saya ngider pakai mobil sayur masuk ke kantor-kantor, bisa berapa jam yang belum macetnya. Jadi yang belum, wah, emang sudah diatur gitu. Jadi setengah hari udah pulang ya. Ya, istri saya cuma 3 jam, jual selesai udah. Tapi ya itu juga medsos juga, Pak Bayu. Enggak, kita nggak di medsos kita. Jadi kayak saya pakai Instagram hanya untuk showcase saja. Apa sih yang ada di Madinah Farm hanya untuk itu aja. Facebook saya tidak. Jadi kita lebih jualannya private, jadi kita nggak bikin grup juga enggak. Jadi kita WA setiap pelanggan itu setiap pagi satu-satu. Oh. Jadi kita sudah tahu, oh ibu ini sukanya apa, ibu ini sukanya apa. Jadi pelanggan saya itu dari orang yang punya bayi, orang tua, orang sakit, sama yang punya binatang eksotik. Oh. Itu selalu ada kritik saya, itu untuk makan kura-kura, itu ada satu pelanggan itu. Pak Bayu itu sudah terlalu ini, pasrahnya itu kayaknya luar biasa gitu. Bahkan daun yang dimakan ulat aja itu kayak sedekah, sudah jadi sedekah. Itu merubah mindset yang begitu jungkir balik itu Pak Bayu, dari Pak Bayu sebelumnya sampai akhirnya Pak Bayu di dunia pertanian, terus legowo dengan banyak hal, SMS-in, WA-in satu-satu, itu kan di luar kebiasaan Pak Bayu sebelumnya. Itu caranya teguhnya itu gimana itu Pak Bayu? Itu tidak ada di saya ya, sebenarnya bukan di saya sama sekali. Jadi disitulah saya cuma merasa itulah kekuatan tobat. Kita bertobat, kita minta ampun sama Allah. Jadi saya ingat sekali waktu itu waktu saya bertobat itu, saya berdoa, ya saya tidak berani menghadapi hari besok kalau Allah tidak memberi saya petunjuk. Jadi saya sudah tidak percaya lagi dengan akal saya yang sudah membawa saya belok sejauh ini. Itu saya doa saya. Nah setelah, jadi kalau orang bertobat, ya itu saya itu ya, orang bertobat, kalau tobatnya terus diterima, itu seperti orang naik taksi, dia duduk di belakang, nah dia ngomong supaya saya mau ke surga, udah kita duduk. Itu kekuatan tobat itu. Supaya taksinya nanya lewat mana gitu. Jadi ya itu, jadi segala sesuatunya ya sudah, mau Allah sudah atur ya, sudah atur itu semuanya. Jadi saya tuh tidak, jadi kadang gini loh, orang muslim itu tidak boleh memikirkan, mengkhawatirkan yang akan datang. Itu tidak boleh, karena yang akan datang itu salah satu sifatnya Allah. Jadi kita tidak boleh menjadi Allah. Apalagi kaitannya rezeki ya di situ ya. Nah, jadi orang Islam itu hanya Pak memikirkan apa yang bisa kita kerjakan hari ini. Tapi mau minta boleh Pak, request boleh Pak? Harus. Ke Allah itu kita harus minta. Jadi umat yang nggak pernah minta sama Allah itu juga umat yang terlalu sombong. Tobat itu kan menghambulkan ya. Apa menghambulkan itu apa ya? Merendahkan diri ya, merendahkan diri kepada Allah gitu kan. Itu kan, itu tobat kan itu. Nah, jadi begitu diampuni, hati itu bersih, nah rahmat Allah bisa masuk semua lewat hati itu semua. Jadi menurut saya dakwah yang paling baik itu contoh dibanding mulut ya, menurut saya. Beri contoh, udah. Beri contoh itu sebenarnya sudah komplit sih. Udah apa aja ada di situ. Wah, apalagi udah paripurna itu udah. Iya ya. Terus closing. Kita udah Special segment ini closingnya dari Pak Bayu langsung. Jadi kira-kira apa nih Pak? Kalau dari teman-teman saudara kita juga pemirsa ya barangkali itu kan pasti di luar sana ada yang sudah terbesit keinginan dalam hati, pengen dalam tanda kutip hijrah gitu kan, meninggalkan hal-hal yang mungkin hari ini mulai mereka sadari kurang keberkahannya gitu kan, akan tapi masih ada keraguan untuk melangkah ke situ, takut-takut
andai kata kemudian meninggalkan yang hari ini sedang ditekuni, kemudian kedepannya akan susah. Rezekinya mungkin hari ini banyak, tapi memang keberkahannya itu sama sekali nggak ada. Takut ketika besok beralih ke profesi yang baru, rezekinya hilang. Nah, kekhawatiran itu barangkali bisa Pak Bayu sampaikan pesan untuk mereka. Ya kalau saya tadi bahasa agak geli ya didengar, takut ya tadi bahasa takut. Mengikuti perintah Allah, apa yang harus ditakutkan? Allah itu maha pemberi, maha pengasih. Janji Allah itu pasti. Jadi apa yang harus ditakutkan? Itu loh. Jadi saya bingung kalau orang beragama Islam takut mengikuti aturannya Allah. Bingung saya harus mulai dari mana kalau seperti itu. Kalau saya sih kunci awalnya semua itu dari tadi itu bertobat itu. Kita bertobat, merendahkan diri Allah, menyesali dosa-dosa. Kita tuh nggak pernah luput dari dosa. Jadi bertobat dah itu kuncinya. Jadi kalau sudah bertobat, diampuni sama Allah, itu ditunjukin jalannya sama Allah. Berarti syaratnya itu ya mandinya bersih. Hijrahnya pakai mandi. Bukan cuma ganti baju tok. Itu. Ganti casing. Jadi kuncinya hanya itu, bertobat, nanti Allah akan kasih petunjuk. Oke, cukup kayaknya Pak. Ya, ini ya. Mudah-mudahan dari apa yang kita bicarakan dari pertemuan hari ini dengan Pak Bayu dan keluarga di sini, kita sudah dihantarkan ke banyak tempat, itu memberikan kontribusi untuk kemanfaatan yang tentunya akan menjadi semakin lebih baik, semakin baik dan semakin baik kita dari segi apapun. Amin. Menjadi pemahaman baru juga untuk kita yang menyimak gitu kan Pak. Kalau penonton menganggap Pak Bayu itu orang yang aneh, ya saling menghargai tadi. Saling menghargai gitu bahwa pandangan